Rekor mentereng pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster saat hadapi Madura United, tak pernah tersentuh kekalahan. Berikut inilah 5 pemain muda bertalenta andalan Madura United. Kelvin Verdong berharap timnas Jepang mainkan tim B lawan timnas Indonesia di putaran kedua nanti. Jelang hadapi Piala AFF 2024, pelatih dan pemain timnas Indonesia mulai berkumpul di Bali. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Berita terupdate hari ini, rekor mentereng pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster saat hadapi Madura United, tak pernah tersentuh kekalahan. Terakhir, Munster melawan Madura United saat menjadi pelatih Persebaya Surabaya pada tanggal 13 Maret tahun 2024. Meski laga berakhir imbang tanpa gol, Persebaya Surabaya tampil dominan dengan penguasaan bola dan serangan yang terorganisir. Rekor tanpa kekalahan ini menunjukkan betapa efektifnya strategi Munster menghadapi Madura United. Pola permainan menyerang dengan formasi 4-3-3 tampaknya menjadi kunci keberhasilannya. Meskipun demikian, Munster tak pernah meremehkan lawan, termasuk Madura United yang saat ini tengah berjuang keluar dari papan bawah. Menurutnya, fokus utama tetap pada kesiapan tim dan penguasaan permainan. Selalu ada plan A, plan B, bahkan plan C. Kami mempersiapkan semuanya agar tim tetap kompetitif, siapapun lawannya, kata Paul Munster saat diwawancarai di Surabaya. Kehadiran pemain seperti Bruno Moreira, Flavio Silva, dan Mohamed Rashid menjadi modal besar bagi Persebaya Surabaya. Ketiganya tampil konsisten dan menjadi tumpuan serangan Green Force sepanjang musim ini. Namun, Munster tetap menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap setiap lawan. Baginya, rekor tak terkalahkan bukan alasan untuk bersantai atau meremehkan tim manapun. Liga ini penuh kejutan, jadi kami harus tetap fokus dan konsisten. Semua pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan, tambah Paul Munster. Bagi Munster, kemenangan melawan Madura United bukan hanya soal mempertahankan rekor, tetapi juga menjaga momentum tim dalam perebutan gelar juara. Dengan performa yang semakin stabil, Persebaya Surabaya menjadi salah satu kandidat kuat juara Liga 1 musim ini. Kabar berikutnya datang dari Madura United FC, berikut inilah 5 pemain muda bertalenta andalan Madura United. Madura United memiliki komposisi tim yang cukup berwarna di Liga 1 Indonesia 2024/2025. Mereka dihuni oleh sejumlah pemain kawakan alias tidak muda lagi. Bahkan, tim berjuluk Laskar Sape Kerap ini juga mempunyai pemain-pemain muda yang talentanya diperhitungkan. Madura United memiliki 5 pemain muda andalan di Liga 1 2024/2025. Laskar Sape Kerap sekaligus mengandalkan kelimanya untuk memenuhi regulasi pemain U22. Itu adalah regulasi untuk seluruh klub Liga 1 yang diwajibkan menurunkan minimal 1 pemain berusia maksimal 22 tahun dalam starter tim pada tiap pertandingan dengan durasi 45 menit tampil paling sedikit. Lantas, siapa sajakah pemain muda andalan Madura United tersebut? Yuk kita simak video berikut ini. 1. Arsa Ahmad. Arsa Ramadan Ahmad merupakan pemain Madura United yang bertalenta. Ia adalah pemain muda berusia 21 tahun. Di atas lapangan, pria kelahiran tanggal 31 Oktober tahun 2003 ini punya keterampilan sebagai penyerang tengah. Sejauh ini, Arsa Ahmad cukup memikat perhatian bersama Madura United. Sang pemain mampu membukukan statistik 1 gol dan 1 assist dari 4 penampilan dengan durasi 295 menit tampil di Liga 1 2024/2025. Arsa Ahmad menjadi salah satu pengganti utama untuk striker asing Madura United, Maxwell Casio. 2. Rizky Afrizal. Muhammad Rizky Afrizal 18 tahun adalah pemain muda Madura United yang memiliki kecepatan. Ia biasa diandalkan sebagai pemain sayap. Menariknya, Rizky Afrizal menjadi pemain paling muda dalam daftar ini.
Secara statistik, Rizky Afrizal juga tidak kalah bagus di Liga 1 2024/2025. Ia telah mencatatkan rapor 1 gol dari 5 penampilan dengan durasi 276 menit tampil di seluruh ajang. Rizky Afrizal menjadi pemain muda yang talentanya begitu diperhitungkan oleh Madura United. 3. Feby Ramzi Wirawan. Di urutan ketiga, ada Feby Ramzi Wirawan. Ia merupakan putra daerah Pamekasan yang lahir pada tanggal 4 Februari tahun 2002. Pemain berusia 22 tahun ini mempunyai keahlian bermain sebagai gelandang di lapangan hijau. Feby Ramzi menjadi gelandang muda Madura United yang cukup diandalkan di Liga 1 2024/2025. Ini terbukti seusai dirinya mendulang statistik 181 menit tampil dalam 8 pertandingan. Feby Ramzi mampu bersaing dengan gelandang muda lain, seperti Taufani Muslihuddin dan Noriki Akada. Selanjutnya, Ahmad Rusadi. Madura United turut memiliki pemain bertahan yang dibekali bakat mumpuni. Pemain itu bernama Ahmad Rusadi. Ia adalah pemain muda asal Kalimantan yang lahir pada tanggal 4 April tahun 2003. Usianya masih menginjak 21 tahun. Performa Ahmad Rusadi cukup menonjol bersama Madura United. Ia telah mengemas statistik 610 menit bermain dalam 7 pertandingan di seluruh ajang. Tenaga Ahmad Rusadi dibutuhkan Madura United untuk mengarungi Liga 1 dan AFC Challenge League pada musim 2024/2025 ini. 5. Terakhir, Kartika Vedayanto. Kartika Vedayanto putra menempati urutan terakhir. Ia adalah pemain muda berusia 22 tahun asal Semarang, Jawa Tengah. Kartika Vedayanto menjadi pemain Madura United yang diandalkan di sektor bek sayap kanan. Di Liga 1 2024/2025, Kartika Vedayanto juga cukup apik. Ia mampu menuai rapor 260 menit bermain dalam 4 pertandingan. Sang pemain dipercaya untuk menjadi pengganti dari Koko Ari Araya dan Ibrahim Sanjaya di posisi yang sama. Beralih ke kabar berikutnya, Timnas Indonesia, Kelvin Verdong berharap Timnas Jepang mainkan tim B lawan Timnas Indonesia di putaran kedua nanti. Kelvin Verdong, pemain Timnas Indonesia yang juga membela klub NEC Nijmegen di Liga Belanda, optimistis dengan peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Hanya saja dia tetap melihat Jepang sebagai tim kuat untuk bisa dikalahkan Timnas Indonesia. Optimisme ini muncul setelah kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi. Menurut Verdong, hasil positif ini menjadi momen krusial bagi Indonesia, meskipun sebelumnya sempat mengalami kekalahan telak 0-4 melawan Jepang. Kemenangan atas Arab Saudi disebutnya sebagai langkah besar yang membuka peluang Timnas Indonesia untuk mengukir sejarah baru. Verdong menilai, perjalanan Timnas Indonesia kini berada sepenuhnya dalam kendali tim. Sekarang semuanya sudah sangat dekat. Kami memiliki segalanya di tangan kami sendiri dengan 2 pertandingan kandang lagi, kata Kelvin Verdong dikutip dari Forzanek.nl. 2 laga kandang yang masih tersisa, ditambah 2 pertandingan tandang, termasuk melawan Jepang, akan menjadi penentu nasib Indonesia di kualifikasi ini. Ia berharap Jepang, yang kemungkinan besar sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, akan menurunkan tim cadangan saat menghadapi Indonesia di laga terakhir. Hal ini dianggap bisa memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Yang terakhir adalah melawan Jepang tandang. Mudah-mudahan mereka sudah mengetahuinya, sehingga bisa bermain di tim B, kata Verdong. Dengan optimisme tinggi, Verdong yakin pertandingan-pertandingan mendatang dapat membawa Indonesia semakin dekat ke pentas sepak bola dunia. Langkah ini diyakini mampu menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan sepak bola tanah air. Masih kabar dari seputar sepak bola Timnas Indonesia, terkini, jelang persiapan menghadapi tantangan Piala AFF 2024, pelatih dan pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul. Jelang Piala AFF 2024, pelatih dan pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul dalam pemusatan latihan atau training camp TC, yang berlangsung di Bali.
Semula TC dijadwalkan dimulai pada tanggal 26 November namun kemudian diundur lantaran pelaksanaan Pilkada 2024. Tim pelatih serta pemain timnas Indonesia sudah mulai berdatangan di Bali, pada Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Pemberitahuan ini diunggah langsung dalam akun Instagram @timnasindonesia. Dalam video singkat tersebut terlihat beberapa pelatih seperti Yo Jae-hoon dan Nova Arianto tiba di tempat penginapan. Para pemain pun terlihat tiba dengan membawa koper besar. Cahya Supriyadi, Arhan Kaka, Arhan Fikri, Doni Tripamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, hingga Kadek Arel terlihat sudah datang pula dan saling bercengkerama satu sama lain. Belum terlihat keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, atau Marcelino Ferdinand. Demikian pula dengan Ivar Jenner,